Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Horror Horizontal Channel di edisi Bedah Misteri. Yes. Buat teman-teman yang mengikuti channel kita ya Kang ya, beberapa video ke belakang kita sempat ada Bedah Misteri dan sekarang nih kita baru lagi untuk ngebedah lagi sebuah misteri yang yang ada di kalangan masyarakat pastinya. Dan di video kali ini kita akan coba bedah tentang ilmu santet nih Kang. Menarik kayaknya nih. Karena gini Kang, kenapa kita bahas ilmu santet? Karena santet ini masih sampai sekarang masih jadi polemik di kalangan masyarakat, ya kan? Karena beberapa dari masyarakat ada yang pro dan juga ada yang kontra gitu kan. Ada yang percaya dan ada juga yang nggak percaya. Nah dari sini menariknya apa yang kita bedah itu nggak cuman oke lah misalkan teman-teman bicara tentang santet itu ya ilmu yang melukai seseorang atau mencederai seseorang, menyakiti lah. Yang maksudnya ini berawal dari sakit hati, saingan atau dendam gitu kan. Nah, mungkin teman-teman cuman tahu sebatas itu gitu kan. Nah, di video kali ini nggak cuman sebatas itu aja teman-teman. Kita akan bedah semuanya. Sedetail mungkin ya kan ya. Dari A sampai Z. Dari A sampai Z dan ya informasi yang kita berikan di video ini ya ini sebatas informasi dan tetap balik lagi ke teman-teman. Teman-teman yang bisa menilai silahkan gitu kan. Kita ya informasi berdasarkan ya informasi valid ya kan ya. Benar. Jadi balik lagi ke teman-teman ya. Yang percaya ataupun yang skeptis gitu kan ya bebas sama ya kan ya. Silakan aja. Kita di sini hanya ngasih informasi, akan ngebahas gitu ya, ngupas tuntas gitu kan ya semua tentang santet. Kenapa kita bahas santet ya teman-teman? Karena ilmu santet ini ilmu yang paling fenomenal di Indonesia kan. Ya, silakan teman-teman mau korelasi dengan ilmu apa? Ya, dengan ilmu rawaronte, ya, misalkan dengan ilmu saipi banyu, ya, saipi angin gitu ya, atau misalkan ilmu guna-guna, ilmu teluh gitu ya, nggak ada yang bisa nandingi fenomena santet, ya. Nah, akhirnya kita sepakat untuk ngebahas ini tentang santet. Yang akan kita bahas itu mulai dari asal usulnya. Ya dari apa gitu yang digunakan untuk melakukan santet itu dan ritualnya seperti apa. Nah selain itu teman-teman ya ada hal yang menarik yang akan kita bahas juga. Ya ini berbicara soal pro dan kontra. Jadi kita akan bahas juga dari sisi ilmu hitam spiritual. Tapi kita akan bahas juga dari sisi medis dan psikologis. Nah itu yang menariknya. Jadi besar harapan kita lah ini jadi pengetahuan juga buat teman-teman semuanya. Pastinya. Ya Kang ya. Kita cari tahu seperti apa cara kerja santet dan apa penjelasan dari santet ini. Kita bedah misterinya. Kalau kita mundur ke masa kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti Majapahit atau Mataram, keberadaan dukun atau orang pintar yang punya kekuatan supranatural itu udah jadi hal yang biasa teman-teman. Mereka dipercaya bisa nyembuhin orang, ngusir roh jahat, bahkan nyantet seseorang. Dalam banyak cerita rakyat dan naskah kuno, disebutkan bahwa ilmu santet digunakan sebagai alat untuk melindungi atau justru menghancurkan lawan secara halus dan diam-diam. Sampai hari ini, kepercayaan itu masih hidup. Bahkan di beberapa daerah seperti di Banyuwangi, Banten, Sumedang, hingga Ponorogo, masyarakat masih percaya ada orang yang bisa mengirim penyakit, kegilaan, atau nasib buruk lewat media gaib. Nah, sekarang kita bahas mitos-mitos populer tentang santet yang sering jadi buah bibir di masyarakat. Ada banyak versi di tiap daerah
tapi umumnya ciri-cirinya itu hampir mirip semua teman-teman. Salah satu cirinya itu seperti tiba-tiba orang itu sakit keras tanpa sebab medis yang jelas. Ada juga merasa seperti ada jarum, paku, atau silet di dalam tubuh. Kemudian ada juga yang mengalami mimpi buruk, berulang, atau gangguan makhluk gaib. Selain itu ada juga yang mengalami kehilangan kesadaran, jadi seperti orang yang kerasukan atau bahkan mengalami gangguan jiwa. Di beberapa kasus, hewan seperti ayam cemani yang berwarna hitam legam dari ujung kepala sampai kakinya juga sering digunakan dalam ritual santet sebagai persembahan. Mengerikan? Ya, memang. Tapi yang lebih ngeri teman-teman, kepercayaan ini sering bikin orang jadi saling curiga. Santet ini unik teman-teman, karena dia hidup di antara kepercayaan dan ketakutan. Secara ilmiah, belum ada penelitian yang bisa membuktikan keberadaan santet secara konkret. Tapi secara sosial, santet ini dampaknya sangat nyata. Kita ambil contoh, kejadian di tahun 99, tahun 2000-an, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian dukun santet. Tepatnya itu di Banyuwangi dan sekitarnya. Ratusan orang yang dicurigai punya ilmu hitam, mereka diburu, mereka disiksa, bahkan dibunuh oleh massa. Padahal banyak dari mereka mungkin hanya dukun pengobatan biasa, atau bahkan mereka sebagiannya itu bukan dukun sama sekali. Kasus ini jadi bukti bahwa kepercayaan terhadap santet bisa memicu kekerasan massal, bahkan sampai merenggut nyawa orang-orang tak bersalah. Sekarang kita akan bahas soal media atau alat yang biasa dipakai dalam praktik santet. Jadi jangan dibayangin si dukun cuma duduk di pojokan terus langsung nyantet gitu aja. Nggak semudah itu teman-teman. Jadi ada proses, ada media, dan ada pengantarnya juga. Dan yang paling sering dipakai ternyata benda-benda yang bahkan ada di sekitar kita. Yang pertama itu foto. Kemudian rambut dan potongan kuku itu yang paling umum digunakan. Yang jelas benda-benda itu harus mengandung jejak energi si korban yang akan jadi santet atau jadi bahan santet. Dalam praktiknya, si dukun akan meminta benda-benda ini dari kliennya. Benda-benda itu dari si kliennya. Nah, kemudian benda-benda itu jadikan penghubung energi antara dukun dan targetnya. Katanya lewat benda ini dukun bisa lebih mudah menargetkan santet ke orang yang dimaksud. Bahkan sekarang dengan adanya media sosial, beberapa orang percaya bahwa foto di Instagram ataupun di Facebook pun ya bisa dimanfaatkan kalau si dukun cukup kuat ilmunya. Agak serem ya teman-teman, tapi ya begitulah kepercayaan yang beredar di masyarakat kita. Kemudian yang kedua itu boneka santet. Mungkin teman-teman pernah dengar boneka voodoo dari budaya barat. Nah, di Indonesia pun ada praktek yang serupa. Boneka yang dibuat dari kain kafan, tanah kuburan, atau batang pisang yang muda ini biasanya dimirip-miripin sama orang yang mau disantet, teman-teman. Kadang dimasukin rambut dari si korban ini, kemudian potongan pakaian, atau bahkan benda pribadi. Tujuannya untuk apa? Biar energi si korban ini terperangkap di boneka tersebut. Terus boneka itu bisa ditusuk jarum, dipaku, atau dikubur. Dan efeknya orang yang disantet katanya bisa merasakan nyeri yang luar biasa. Bahkan sampai sakit keras tanpa sebab medis yang jelas. Media elektronik seperti Kompas, Tribun, dan Detikcom juga pernah bahas soal boneka santet ini, teman-teman.
dalam laporan-laporan mereka tentang dukun-dukun yang tertangkap polisi. Benda yang ketiga itu tanah kuburan dan kain kafan. Kenapa tanah kuburan dan kain kafan? Karena tanah itu dipercaya mengandung energi negatif yang kuat, teman-teman, dan dipakai sebagai media untuk mengirimkan penyakit ke si korbannya ini. Dan itu pun ya harus tanah kuburan orang yang meninggal tidak wajar gitu, atau sebelum 40 hari dikuburkan. Keempat itu jarum, paku, dan kawat. Santet dengan benda ini disebut sebagai santet susuk atau santet logam. Dalam kasus ini, orang yang disantet bisa merasakan benda tajam seperti jarum, paku, atau kawat di dalam tubuhnya. Serem ya teman-teman. Meskipun secara medis yang gak ditemukan adanya alat-alat itu di tubuh si korban ini. Beberapa paranormal percaya bahwa ini adalah bentuk santet tingkat lanjut, katanya teman-teman, yang udah menyatu sama energi tubuh si korban. Yang kelima itu tulang belulang dan bangkai hewan. Kalau yang ini agak ekstrim ya teman-teman. Beberapa dukun menggunakan tulang ayam, tulang ular, bahkan sampai kepala hewan sebagai media loh. Dalam praktiknya, tulang-tulang itu bisa dipakai buat bikin buhul atau disimpan di tempat tertentu agar energi negatifnya itu nyebar ke si korbannya ini. Ada juga yang bilang tulang belulang ini dipakai untuk ngirim penyakit ke usaha atau rumah si target, biar rezekinya ya mampet atau seret. Polanya itu biasanya bangkai hewan atau tulang itu dibungkus kain hitam atau kain kafan dan dilempar ke halaman atau ke atap rumah si targetnya ini. Nah, yang keenam ada juga media air cucian mayat, teman-teman. Ini masuk kategori tabu, tapi masih sering disebut-sebut. Jadi air bekas mandiin jenazah itu dianggap punya energi paling kuat dalam praktik ilmu hitam. Konon air cucian mayat dipakai untuk mencuci benda yang akan dikirim ke si korban santet ini. Supaya apa? Supaya bau kematiannya itu nempel ke si korbannya. Ini praktik yang jelas dilarang dalam agama dan sangat menyalahi norma ya teman-teman. Tapi faktanya mitos soal ini masih dipercaya di banyak daerah. Media yang terakhir itu rajah atau tulisan Arab. Nah, teman-teman jangan terjebak dengan mengira semua tulisan Arab itu pasti suci. Karena dalam praktik ilmu santet, seringkali rajah yang dipakai itu tulisannya aksara Arab ya teman-teman. Jadi tulisan Arab, tapi bukan ayat dari Al-Quran ya. Sekali lagi itu bukan ayat dari Al-Quran. Dan juga simbol-simbol tertentu yang ditulis di kertas itu, atau di kain putih, atau bahkan tubuh boneka untuk menyimpan energi gaib. Tapi memang bahkan ada juga raja ini berisi potongan ayat yang diselewengkan teman-teman, atau diputarbalikan, atau juga dikombinasikan dengan mantra-mantra lokal, dimana tujuannya itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk yaitu menyerang seseorang. Kalau di segmen sebelumnya, Kang Dep udah ngebahas media atau alat-alat yang biasa dipakai buat santet. Sekarang kita naik level teman-teman. Segmen ini bakal bahas hal yang lebih dalam, lebih misterius, dan sering ngebikin orang jadi debat panjang. Sebenarnya, gimana cara kerja santet itu? Apakah itu murni ilmu gaib? Apa mungkin cuma efek psikologis? Atau malah gabungan dari keduanya? Ayo kita bongkar satu-satu. Yang pertama kita bahas konsep energi dalam ilmu gaib lokal. Jadi gini teman-teman, dalam kepercayaan mistis Nusantara, semua makhluk hidup dianggap punya energi, terutama manusia. Nah, santet dipercaya bekerja dengan cara mengganggu
aliran energi seseorang. Biasanya lewat buhul, mantra, atau bantuan makhluk halus. Ilmu santet gak sekedar kirim penyakit, tapi ganggu medan energi orang. Makanya, sebagian dari korbannya itu bisa ngerasa badan berat tiap bangun tidur, atau dia ngedengar suara bisikan waktu malam, atau sering kesurupan, bahkan linglung, dan bisa tiba-tiba kena penyakit, dan penyakit itu kadang gak bisa dijelasin secara medis. Dalam praktiknya, dukun akan melakukan ritual malam hari, menyebut nama target, dan mengirimkan energi negatif lewat media tadi. Entah itu boneka, tanah kuburan, atau potongan rambut. Dan katanya, santet paling gampang masuk kalau targetnya lagi lemah. Baik lemah secara fisik, mental, ataupun spiritual. Yang kedua, ada peran jin atau makhluk gaib. Dalam banyak kasus, santet yang ditelusuri oleh paranormal atau spiritualis, ada satu pola yang terus muncul. Keberadaan jin atau entitas gaib sebagai kurir santet. Jin ini dianggap sebagai pelaksana tugas, teman-teman. Dialah yang mengganggu korban, yang ngebikin sakit, ngebikin kesurupan, bahkan kadang ngebikin muncul dalam mimpi. Dan ada juga yang bilang, jin ini dikontrak oleh si dukun selama jangka waktu tertentu. Dikasih tumbal atau sesajen tertentu untuk ngebikin si jin ini nurut. Dan selama jin itu belum dilepas, maka santet akan terus bekerja. Nah, kalau kalian pernah dengar istilah santet kiriman yang balik, itu artinya katanya jinnya itu nggak nemuin target yang cocok. Lalu si santet itu balik ke pengirimnya. Makanya orang yang main santet bisa juga dia celaka dengan sendirinya, teman-teman. Yang ketiga, ada juga efek psikologis atau sugesti yang mengerikan. Nah, ini sisi lainnya, teman-teman. Ada juga penjelasan dari sudut pandang psikologi. Banyak ahli yang menyampaikan bahwa santet mungkin gak bekerja secara fisik, tapi dampaknya sangat nyata karena sugesti yang kuat. Misalnya, seseorang dikasih tahu kalau dia itu disantet. Reaksinya itu bisa luar biasa, teman-teman. Jadi contohnya reaksinya itu bisa dia ngerasa langsung badannya itu lemas. Dia langsung ngerasa sakit. Ya, dia ngerasa nggak bisa tidur atau susah tidur. Dan akhirnya makin parah karena terus-terusan kepikiran kalau diri dia itu disantet. Sugesti negatif kayak itu, ya, sugesti-sugesti negatif itu bisa bisa memacu gangguan psikosomatik. Nah, apa itu psikosomatik? Psikosomatik itu gangguan fisik yang muncul karena tekanan mental, teman-teman. Jadi tubuh itu benar-benar bisa ngerasa sakit, ya, walaupun hasil dari tes medisnya itu normal. Dan ini bukan ngarang. Banyak kasus kayak gini yang pernah juga diliput media. Misalnya orang yang percaya dirinya disantet, lalu terus-terusan takut, stres, sampai akhirnya harus masuk ke rumah sakit jiwa. Dan untuk orang yang tidak mempercayai santet secara gaib, akan lebih percaya dengan santet pola psikosomatik ini. Kemudian muncul pertanyaan, apakah santet itu bisa dideteksi secara medis? Jawabannya nggak selalu. Karena santet itu nggak kayak penyakit biasa yang bisa dideteksi lewat tes darah atau ronsen. Banyak korban santet yang merasa sakit parah, tapi hasil dari labnya itu bersih. Tapi anehnya, tubuh mereka tetap lemah, susah makan, gampang pingsan, atau
malah bisa sampai terparahnya itu kejang-kejang. Di beberapa rumah sakit di daerah, ada kasus pasien yang diduga sakit karena gaib. Biasanya mereka dirujuk ke psikolog atau malah dipanggilin paranormal. Beberapa dokter juga mengakui bahwa di daerah-daerah tertentu, mereka harus kerjasama dengan tokoh spiritual karena pasien lebih percaya hal itu daripada medis. Nah, sekarang kita berbicara peran lingkungan dan budaya santet itu bukan cuman masalah orang per orang, teman-teman, tapi juga soal budaya dan lingkungan. Kalau kita tinggal di daerah yang masih kental mistisnya, misalkan di pelosok Jawa, di Madura, di Kalimantan, cerita soal santet bisa jadi makanan sehari-hari. Dan itu bisa memperkuat sugesti dan ketakutan. Misalnya ada orang yang sakit sedikit aja, langsung dituduh disantet. Atau tetangga yang usahanya bangkrut langsung curiga. Karena ini persaingan bisnis yang gak sehat. Nah, dalam masyarakat yang masih percaya kuat soal energi gaib, santet jadi penjelasan instan untuk semua kejadian buruk yang menimpa seseorang. Nah, di segmen sebelumnya, Kang Hendy udah ngebongkar soal cara kerja si santet ini, teman-teman. Dari yang katanya kiriman jin lah, gangguan energi lah, sampai efek sugesti dan tekanan mental. Sekarang, saya akan masuk ke pertanyaan yang nggak kalah penting nih, teman-teman. Sebenarnya siapa orang yang biasanya jadi target santet? Dan kenapa orang sampai tega ngelakuin santet ke sesama? Apa motifnya cuma dendam doang? Atau ada alasan yang lebih kompleks? Ayo kita bahas. Target utama santet adalah orang yang terlihat lebih. Kalau kita lihat dari berbagai cerita masyarakat, berita lokal, dan pengakuan orang-orang yang pernah merasa disantet, ada satu pola yang sering muncul, yaitu korban santet biasanya orang yang lebih sukses, lebih menarik, atau lebih disukai. Contohnya seperti ini, teman-teman. Seorang pedagang yang jualannya lebih laris dari tetangganya. Kemudian ada wanita cantik yang jadi rebutan banyak pria. Dan yang berikutnya orang yang baru dapat jabatan atau promosi di tempat kerja. Dan yang terakhir pasangan yang baru nikah tapi jadi bahan iri di lingkungan sekitarnya. Jadi ya bukan hanya karena si korban itu salah, tapi bisa karena orang lain merasa nggak senang ngelihat dia bahagia atau berhasil. Ini nih penyakit iri dengki dalam hati, dan akhirnya sampai niat buat nyantet seseorang. Nah, kemudian apa sebenarnya motif kuat di balik santet itu? Jawabannya itu bisa karena motif dendam, cinta, dan uang. Karena 3 motif itu yang paling sering muncul di balik kasus santet di Indonesia. Dan ketiganya bisa sangat mematikan karena campurannya adalah emosi dan juga niat jahat. Kita bahas motif yang pertama, yaitu dendam. Ini motif yang paling klasik ya, teman-teman. Contohnya kayak gini. Ada orang yang dulu sempat bertengkar, mungkin soal warisan lah, utang piutang, atau masalah sepele yang diperbesar gitu. Karena nggak bisa nyelesain masalahnya secara langsung, mereka pilih jalan belakang, nyari dukun buat ngasih pelajaran. Banyak kasus kayak gini bahkan sampai viral loh di media sosial atau di media-media berita yang lainnya. Nah, motif kedua ini cinta yang ditolak atau cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, motif ini juga banyak banget yang teman-teman dengar. Karena cinta yang nggak kesampaian itu bisa berubah jadi obsesi untuk orang yang punya pemikiran sempit pastinya. Dan akhirnya pakai pelet biar si target nurut dan jatuh cinta. Tapi kalau gagal atau malah si target nikah sama orang lain, rasa sakit hati itu bisa merubah jadi dendam. Dan kemudian ujungnya jadi nyantet.
Mirisnya motif ini banyak dialami perempuan maupun laki-laki. Bahkan ada dukun yang terang-terangan bilang, klien saya kebanyakan orang yang patah hati. Motif ketiga itu persaingan, bisnis atau jabatan. Motif seperti ini tuh banyak terjadi khususnya di pedesaan atau kota kecil, teman-teman. Di mana persaingan dagang atau jabatan sering banget bikin orang nekat. Ada yang usahanya sepi lalu curiga saingannya pakai pelaris. Atau sebaliknya, ada yang nyantet biar dagangan orang bangkrut dan gak laku. Kasus begini juga pernah diliput media lokal, misalnya di Pasuruan dan Cianjur, di mana ada pedagang pasar yang mengaku kena santet karena jualannya selalu sepi tiap hari. Tapi warung sebelahnya dengan jualannya yang sama selalu penuh. Dan setelah diperiksa paranormal, katanya kiriman gaib. Sekarang kita bicara soal santet dalam lingkungan keluarga nih teman-teman. Karena gak sedikit juga kasus santet terjadi di dalam keluarga sendiri. Ini bagian yang penting dan yang paling menyedihkan teman-teman. Ada anak disantet oleh pamannya karena rebutan warisan. Ada kakak yang kena santet dari adik tirinya karena iri soal perlakuan orang tua. Bahkan ada menantu yang nyantet mertuanya karena konflik rumah tangga. Betapa mirisnya ya teman-teman. Dan santet dalam keluarga seringkali lebih sulit dipecahkan karena korban santet nggak pernah curiga ke orang-orang terdekatnya, apalagi keluarga gitu. Dan ada juga pertanyaan begini teman-teman, apakah target santet harus orang yang lemah? Ini menarik. Banyak orang yang meyakini bahwa santet cuma bisa masuk ke orang yang lemah secara spiritual maupun mental. Artinya kalau orang itu kuat secara batin, rajin ibadah, dan punya benteng doa, maka santet bakal mental. Makanya banyak orang yang kalau merasa kena gangguan gaib langsung disarankan untuk perkuat ibadah, perbanyak zikir atau meditasi, baca doa-doa perlindungan atau baca Al-Quran, atau bahkan melakukan ruqyah dan tirakat. Kalau menurut saya benteng terbaik dari santet adalah kondisi batin yang kuat baik secara spiritual, keagamaan, dan emosional. Dan jangan mudah panik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin merinding. Gimana sebenarnya proses santet itu dilakukan? Apa aja ritualnya? Dan bener nggak ada benda-benda aneh yang bisa dikirim dan masuk ke dalam tubuh korban? Itulah pertanyaan yang sering kita dengar teman-teman. Kita akan bahas satu persatu. Step pertama itu niat dan data korban. Karena proses santet itu nggak langsung asal jadi. Si pelaku atau orang yang pengen nyantet harus datang dulu ke seorang dukun atau praktisi ilmu hitam. Nah, di sini proses awalnya adalah menyampaikan niat. Misalnya, saya mau bikin si A susah hidupnya. Atau saya mau si B jatuh sakit dan dia nggak bisa kerja. Atau bahkan lebih parahnya lagi ada niat saya mau si C meninggal. Setelah niat itu disampaikan, dukun biasanya minta data diri si korban. Gak perlu lengkap pun gak masalah. Tapi sedikitnya yang harus ada itu nama lengkap, tanggal lahir, hari lahir, fotonya korban, dan potongan rambut, pakaian atau benda milik korban, lokasi rumah atau tempat kerja si korbannya. Semakin banyak jejak energi yang dikasih, makin gampang buat nyambungin atau ngebikin koneksi ke korbannya itu teman-teman. Kemudian step yang kedua itu ritual santet. Jadi setelah datanya didapat, baru si dukun mulai mempersiapkan ritualnya. Biasanya ritual itu dilakukan di tempat-tempat sepi dan keramat.
kayak di pemakaman tua, di hutan-hutan kecil gitu ya, di gunung atau di bukit gitu ya, yang jarang banget dikunjungi sama orang. Bahkan sampai dengan gitu kan ya di area aliran sungai pun gitu kan yang dipercaya angker itu bisa digunakan sebagai tempat ritual. Dan waktunya itu pun gak sembarangan teman-teman. Banyak ritual dilakukan tengah malam, khususnya di malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, atau waktu bulan mati. Kenapa seperti itu? Karena konon katanya di waktu-waktu itu energi negatif dan makhluk halus lebih aktif dan bisa untuk dipanggil. Kemudian bahan-bahan ritual yang disiapkan itu tergantung si dukunnya dan jenis santetnya. Seperti yang tadi disampaikan, ya itu bisa berupa boneka jerami ya atau boneka kain ya semacam itulah, semacam voodoo ya, voodoo lokal lah. Kemudian ada juga tanah kuburan, dan tanah kuburan ini pun khusus untuk gitu kan ya orang yang meninggalnya sebelum 40 hari. Ada juga paku karatan, beling, silet atau pecahan kaca. Nah, ada juga bunga 7 rupa, darah hewan gitu ya, dan dupa. Sampai ada juga teman-teman air bekas mandi mayat. Kalau memang itu santetnya ritualnya yang ekstrim ya. Nah, semua bahan-bahan itu akhirnya dijampi-jampi lah dan diisi energi negatif sama si dukunnya lewat mantra-mantra tertentu. Mantranya sendiri biasanya dalam bahasa kuno atau dialek lokal dan gak bisa sembarangan orang buat ngucapin. Jadi harus ada proses tirakat sebelumnya. Nah, sekarang gimana sebenarnya cara santet itu dikirim? Jadi metodenya pun beragam teman-teman. Dan ini yang ngebikin kebanyakan orang ngerasa ngeri. Ada santet ya yang dikirim lewat perantara jin atau makhluk halus. Ini yang paling umum kita dengar. Dukun manggil jin atau makhluk gaib untuk ngebawa target gitu ya. Untuk ngebawa santetnya itu ke targetnya atau ke korbannya. Nah, biasanya jin ini dikasih perintah teman-teman. Ya, perintahnya itu bisa masuk lewat mimpi, masuk lewat makanan, atau langsung nyerang gitu kan ya ke korbannya. Nah, kadang si korban bisa mengeluhkan ya di saat udah diserang dengan jin itu, dia bisa mengeluhkan selalu mimpi buruk terus gitu ya. Terus dia ada suka ngelihat penampakan atau sosok ya sesuatu gitu ya di rumahnya. Kemudian ada juga santet yang dikirimkan lewat angin. Atau istilah dukun itu nyebutnya angin jahat atau angin sendit. Angin sendit ini jadi di mana tiba-tiba si korban itu akan ngerasain gak bisa bangun, perutnya sakit yang luar biasa, atau suhu tubuh naik turun seperti orang yang lagi demam teman-teman. Dan ini sering terjadi tanpa ada gejala medis yang jelas. Dan yang paling sering kita dengar, santet dikirim lewat media fisik. Kayak beling, paku, silet, kawat, dan yang lainnya. Itu yang sering banget kita dengar kan. Ini yang paling ekstrim teman-teman. Di mana beberapa korban pernah ditemukan isi perutnya berupa benda aneh. Yang seperti tadi paku, jarum, rambut gitu ya, bahkan beling. Kejadian ini pernah diliput di beberapa daerah. Seperti di Banyuwangi, di Jepara, dan di Garut, Jawa Barat. Di mana ada orang yang sakit bertahun-tahun, kemudian dia ngelakuin medical check up ya, dia berobatlah ke dokter. Tapi dari hasil cek medisnya itu nggak ditemuin apa-apa. Tapi setelah itu korbannya pergi ke dukun atau ke paranormal dan dikeluarkanlah beling, rambut gitu ya, dan dari tenggorokannya, ada juga yang dari perutnya. Mitosnya adalah semua benda itu dikirim secara gaib. Wallahu alam bisawab ya teman-teman. Mungkin dukun-dukun santet yang lebih paham soal itu. Nah, sekarang kita bicara soal
efek setelah santet dikirim ke korbannya. Untuk orang yang pernah menjadi korban santet, efeknya itu bisa muncul bertahap, teman-teman. Seperti awalnya si korbannya itu ngerasa lemas, sering sakit kepala, gitu ya, kerasa badannya itu berat, lalu mulai mimpi buruk, tidurnya gelisah, kadang tiba-tiba kebangun di tengah malam. Nah, semakin lama akan muncul lagi efeknya itu, dia susah makan, dia ngerasa emosional, ya temperamen lah, jadi gampang marah, dan tubuhnya akan semakin menyusut. Bahkan itu bisa sampai ngerubah perilaku, jadi paranoid atau berhalusinasi tinggi. Di level yang lebih tinggi, korban bahkan bisa sampai sakit keras, lumpuh mendadak, atau bahkan meninggal tanpa sebab medis yang jelas.